Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audrina Zulaika Nur Azhara atau biasanya dipanggil Audrey dengan NIM 25109121200024 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Dengan video ini, saya akan menerangkan penjelasan terkait dua hal pada tugas Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu contoh nyata yang terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya di dunia perkuliahan. Contoh nyata yang saya sampaikan ada 4. Yang pertama sebagai bahasa pengantar. Dalam perkuliahan, dosen menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi, berdiskusi, dan memberikan penugasan. Yang kedua sebagai bahasa akademik. Mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis laporan, makalah, artikel ilmiah, maupun skripsi dengan struktur yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Yang ketiga sebagai bahasa komunikasi ilmiah. Bahasa Indonesia digunakan dalam seminar, presentasi, serta diskusi antar mahasiswa dengan dosen. Yang keempat atau yang terakhir sebagai bahasa persatuan dalam perkuliahan. Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh nyata dari semua contoh yang saya jelaskan adalah saat mengikuti kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat, dosen menjelaskan teori epidemiologi menggunakan bahasa Indonesia. Mahasiswa kemudian membuat rangkuman dan juga makalah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Diskusi kelompok maupun presentasi juga dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya agar semua mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami materi dengan baik. Hal kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai peran 3Tra bangun bahasa dalam kegiatan berbahasa saya selama ini dan permasalahan yang saya hadapi saat menggunakan bahasa tersebut. 3Tra bangun bahasa terdiri dari yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi negara yang digunakan dalam kegiatan akademik. Yang kedua, bahasa daerah digunakan untuk komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat daerah. Yang ketiga adalah bahasa asing, digunakan untuk mempelajari ilmu dari luar negeri, literatur internasional, serta komunikasi global. Peran 3Tra dalam kegiatan berbahasa saya yang pertama ada di bahasa Indonesia, digunakan untuk kuliah, presentasi, menulis makalah, dan komunikasi resmi dengan dosen. Yang kedua, bahasa daerah masih digunakan saat berbicara dengan keluarga di rumah atau dengan teman-teman yang sama-sama berasal dari daerahnya dengan saya atau berasal dari daerah yang sama. Yang ketiga adalah bahasa asing atau bahasa Inggris yang saya gunakan. Digunakan untuk membaca jurnal internasional, istilah kesehatan dalam kuliah, serta mencari referensi di internet. Permasalahan yang muncul ialah yang pertama, kadang sulit menjaga konsistensi penggunaan bahasa yang baik dan juga yang benar, karena terbiasa dengan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari. Saat dalam menulis karya ilmiah pun, saya masih sering terpengaruh struktur kalimat bahasa daerah sehingga kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang formal. Yang ketiga atau yang terakhir, menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris menurut saya masih menjadi tantangan karena banyaknya istilah kesehatan yang berasal dari bahasa Inggris, sehingga perlu penyesuaian untuk menjelaskan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Sekian pembahasan saya melalui video terkait dengan materi, contoh nyata, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya perkuliahan dan peran 3Tra bangun bahasa dalam kegiatan berbahasa saya dengan permasalahannya. Sekian dari saya, Audrina Zulaika Nur Azhara yang biasa dipanggil Audrey dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk tugas Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.